Halo teman-teman trader, kembali lagi bersama Om The Trader di sini ya. Sekarang pagi hari, habis olahraga. Ya kalau kita ngomongin tentang pagi hari ya teman-teman ya. Pagi hari itu waktu yang sangat krusial ya, waktu yang sangat tepat, yang sangat berpengaruh terhadap satu hari kita ke depan gitu ya. Kalau pagi hari itu kita mulai dengan mood yang berantakan, bisa dipastikan sepanjang satu hari itu ada aja kejadian-kejadian yang membuat kita itu merasa ilfeel gitu ya, merasa nggak nyaman. Berantakanlah satu hari itu. Tapi kalau kita mulai pagi hari itu dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat mood kita itu bagus, maka satu hari ke depan ini itu juga mood kita akan terjaga dengan bagus ya. Dan itu kan membawa hal-hal yang bagus juga datang kepada kita dalam satu hari itu. Entah teman-teman itu percaya atau tidak ya, kalau saya sih percaya ya, memang itu yang terjadi. Jadi mulailah pagi hari itu dengan melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, entah apa saja sesuai dengan ya pribadi kita gitu. Kalau saya senang merokok misalnya nih, saya tentu akan mulai pagi hari itu dengan merokok yang kita sukai ya. Saya nggak akan sebutkan merek di sini. Ya, pokoknya sesuatu yang kita suka, yang kita cocok, ya sudah kita kerjakan. Misalnya teman-teman suka olahraga, ya olahraga. Atau teman-teman suka minum kopi di pagi hari, ya bikin kopi yang terbaik yang teman-teman suka. Atau sarapan, teman-teman suka dengan sarapan, ya sarapanlah dengan sarapan yang terbaik yang teman-teman inginkan. Karena kalau kita moodnya sudah terjaga dengan bagus, ya sudah, satu hari ke depan akan bagus. Mood kita jelek, mood kita berantakan di pagi hari, ya sepanjang hari ini kita akan berantakan. Itu yang saya percaya. Nah sekarang kita bicara tentang trading. Gimana sih trading yang sukses itu? Itu kan banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Trading yang sukses, menjadi seorang trader sukses. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan trading ya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau saya bisa rangkum, saya hanya membutuhkan 3 faktor ya untuk sebuah kesuksesan trading itu. Yang pertama adalah emosi ya. Emosi itu memegang dominan terhadap kesuksesan trading kita. Ya, kalau bisa dibilang dalam sebuah diagram 100%, maka emosi itu mengambil 80% dari keseluruhan diagram itu. Yang kedua, modal. Ya. Yang ketiga skill. Ya. Kita bahas dari skill dulu nih. Skill apa? Ya skill dasar. Skill dasar saja, nggak usah skill-skill yang terlalu tinggi banget gitu ya. Kita ini bukan seorang dosen ya, yang akan mengajarkan sebuah ilmu trading secara keilmuan. Nggak, kita itu pebisnis ya. Skill dasar adalah salah satunya itu ya kita harus bisa membedakan dulu nih trading dengan investasi. Karena kebanyakan orang itu nggak bisa bedain antara trading dengan investasi. Dipikirnya trading forex itu adalah sebuah investasi. Beda dong. Yang namanya trading ya trading itu transaksi jual beli dalam waktu singkat. Harga bagus kita beli, harga naik kita jual. Sudah.
Investasi juga beda. Investasi itu kaitannya dengan aset. Kita beli aset, misalnya tanah. Kita beli sekarang misalnya dengan harga yang murah, lokasinya bagus. Apakah kita akan jual besok harinya? Ya enggak kan? Kita akan jual 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan. Di mana daerah itu semakin lama semakin berkembang, akses publik juga semakin bagus, maka harga tanahnya akan semakin naik, ya. Dan itu akan membuat aset kita menjadi lebih tinggi harganya, dan di situ kita lepas. Nah, itu adalah investasi. Itu karakter-karakter antara trading dan investasi itu juga harus dibedakan. Begitu juga karakter dari si pelakunya. Seorang trader dan seorang investor itu tentu beda, nggak sama. Ya, itu dulu yang dibedakan. Itu dulu yang harus dimengerti sama teman-teman terkait skill awal menjadi seorang trader. Yang kedua, skillnya adalah memanajemen resiko. Ya. Ketiga, memanajemen modal. Yang keempat, ya tentunya pengetahuan tentang analisa, ya, analisa secara fundamental, analisa secara teknikal, ya. Nah, itu juga harus diketahui. Nggak perlu terlalu yang gimana-gimana juga, ya. Yang penting analisa teknikal, analisa fundamental itu yang bisa kita kuasai, ya itu udah kita fokuskan. Kalau kita cuma bisa tahunya analisa teknikal cuma satu indikator, dua indikator, ya sudah itu aja dipakai. Ntar rokok saya ini mati-mati terus ya. Kemudian faktor yang nomor 2 itu modal. Apakah untuk sukses dalam trading itu butuh modal yang besar? Ya, belum tentu. Ya. Sebesar-besarnya modal, kalau kita itu nggak bisa mengelolanya, maka itu juga tidak akan membawa kesuksesan dalam trading. Ya. Tetapi kemampuan memanajemen modal, kemampuan mengelola modal, seberapapun yang kita punya, itulah yang akan membawa kesuksesan dalam trading. Dan tentunya, dua faktor itu, skill, modal, itu yang akan membawa dampak terhadap psikologis trading kita. Yang akan membawa dampak terhadap emosi kita. Ya, kita mulai dari kenapa skill itu bisa membawa dampak terhadap psikologis kita, terhadap emosi kita. Ya iyalah, sama aja kita naik motor nih. Ya. Anggaplah kita profesional aja deh ya. Kita menjadi seorang pembalap gitu ya. Kalau kita jadi seorang pembalap gitu ya, kita sudah dikasih motor nih atau mobil ya dengan spek balap gitu ya. Sedangkan skill kita bukan skill pembalap. Tentu saja emosi kita kan jadi nggak karu-karuan. Ya. Itu. Kemudian dari modal. Nah, modal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap emosi kita. Apakah modal yang besar itu akan membawa emosi kita menjadi lebih stabil? Bisa jadi, iya. Bisa jadi, tidak. Gitu ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kemampuan mengelola modal lah yang akan membuat emosi kita menjadi stabil. Bagaimana cara mengelola modal kita yang baik? Artinya, kita cukup ambil uang kita sebagai modal trading itu 10% dari keseluruhan uang kita. Baik itu yang ada di rekening, baik itu yang ada di dompet, atau apapun lah itu ya. Yang penting dari keseluruhan uang kita, kita cukup alokasikan 10% aja untuk modal trading. Sudah cukup, nggak perlu ditambah gitu kan. Itu kita harus komitmen nih. Jangan menambah modal dalam trading. Dalam kondisi apapun ya. Dalam kondisi untung kita juga jangan nambah modal, dalam kondisi rugi kita juga jangan nambah modal.
Kebanyakan nih teman-teman ya, dalam keadaan untung nih, kita cenderung tergoda untuk menambah modal. Iya kan? Wih, saya dengan modal 10 juta aja dalam satu hari saya bisa dapat 10% nih. Wih, bagus nih. Tambah gitu kan. Serakah. Ya. Kita sudah dapat untung, ya kalau misalnya kita tambah modal lagi, kita jadi lebih untung, ya itu serakah. Atau dalam keadaan kita rugi. Misalnya, modal awal trading kita itu 10 juta. Kemudian kita melakukan transaksi trading dan kita rugi 5 juta. Kita jadi tergoda nih untuk nambah modal nih. Wah, saya harus tambah modal nih. Supaya apa? Ya supaya kekuatan dana saya cukup nih untuk mengembalikan kerugian saya. Ya. Ya misalnya kita tambah lagi 5 juta nih. Artinya kan modal kita jadi nambah 15 juta. Itu jangan. Ya sudah. Kalau misalnya kita rugi 5 juta dan uang kita tinggal 5 juta, ya bagaimana caranya kita dari 5 juta itu kita trading secara hati-hati agar kerugian kita itu bisa kembali. Ya. Apakah itu memungkinkan? Apakah itu bisa? Bisa banget. Karena apa? Emosi kita stabil. Iya enggak? Contoh begini deh. Saya ini punya uang 100 juta. Harta keseluruhan saya, uang keseluruhan saya itu ada 100 juta. Saya transaksikan, saya alokasikan modal saya itu 10% dari yang 100 juta itu. 10 juta ya. Nah, 10 juta itu yang jadi modal transaksi saya. Dari situ saja, emosi kita ini udah enak nih. Ya, istilahnya nothing tulus. Rugi ya, udah rugi 10 juta atau masih ada 90 juta yang bisa saya pakai untuk bertahan hidup gitu ya. Atau saya pakai untuk modal usaha yang lain gitu ya. Atau 10 juta misalnya untung ya sudah gitu. Alhamdulillah gitu kan. Uang saya bertambah gitu. Ya nothing tulus, artinya ya kondisi apapun, mau rugi mau untung dengan modal kita ya transaksi yang 10% itu tidak akan membawa dampak yang terlalu serius terhadap perekonomian kita. Beda ceritanya ya teman-teman ya, kalau misalnya kita punya uang 100 juta, 100 juta itu adalah harta keseluruhan kita, uang kita keseluruhan, yang kita kemudian alokasikan semuanya untuk transaksi, untuk modal trading. Nah, di situ itu akan sangat berpengaruh terhadap psikologis kita. Bagaimana kalau rugi? Gitu kan. Rugi 10 juta aja kita udah mikir nih. Apalagi sampai rugi 50 juta. Apalagi sampai habis 100 juta itu. Kan kita berpikirnya ke situ. Kalau misalnya seluruh uang kita itu kita alokasikan dalam trading. Bagaimana kalau rugi? Bagaimana dengan kelangsungan hidup saya? Bagaimana dengan kelangsungan perekonomian saya? Bagaimana saya harus membayar ini, membayar itu kalau misalnya kegiatan trading saya rugi? Ya. Kan itu akan membawa dampak yang buruk terhadap emosi kita dalam melakukan kegiatan transaksi trading tadi. Beda ceritanya kalau kita cuma 10% aja. Aman. Kita mau jual juga, jualnya juga jual santai. Misalnya kita tetapkan taking profitnya itu, let's say ya, saya mau taking profit dalam satu sesi trading itu 500.000 deh. Gitu kan. Itu kalau modal kita 10 juta ya. Saya mau taking profit saya itu 500.000 deh dalam satu kali sesi trading ini. Ya, harga naik, profit kita jadi 100.000, turun lagi jadi 50.000, naik lagi 200.000, naik lagi 250.000. Apakah kita tergoda untuk menjualnya? Enggak.
Kenapa? Kita jual santai, kita nggak butuh uang kok. Nah, sama juga ceritanya kalau misalnya kita berbisnis di bisnis konvensional ya. Saya ini pedagang jam misalnya. Jam luxury, jam branded, Rolex lah misalnya. Saya beli dari seorang yang butuh uang itu Rolex 100 juta rupiah. Itu 10% dari modal transaksi, dari modal keseluruhan saya. Saya punya uang 100 juta. Saya beli, ini orang butuh uang nih, nawarin ke saya Rolex 100 juta. Artinya kan saya punya modal di belakang saya, punya uang di belakang saya itu, uang keseluruhan saya itu 1 M. Ya. Saya belikan itu jam tangan 100 juta. Rolex asli. Ya. Yaitu saya cuma meresikukan uang saya itu cuma 10% aja gitu kan. Kemudian karena saya pedagang, ya saya jual dong. Rolex itu seharga 250 juta karena saya tahu pasaran Rolex asli second saja itu masih di kisaran 500 juta gitu kan. Artinya ya dengan 250 juta sih masih oke lah, masih ada yang orang akan beli gitu kan. Nah, ada nih orang yang nawar nih, wih, saya beli 150 juta dong nih Rolex nih. Saya jual nggak? Enggak. Kenapa? Saya kasih harga 250 juta, kau tawar 150 juta, mana mau saya? Nggak saya lepas. Ada lagi yang nawar 200 juta deh. Atau 200 juta deh. Saya jual? Enggak. Kenapa nggak saya jual? Kan saya nggak butuh uang. Uang saya masih ada 900 juta di rekening saya. Santai saja. Saya jual santai kok. Gitu kan. Ada turun lagi nih penawaran 180 juta. Ya makin nggak saya jual dong. Sampai akhirnya ada orang yang beli itu 250 juta. Apakah ada yang beli? Ada pasti. Karena apa? Harga Rolex-nya pasaran aja itu masih ya, di atas 500 juta. Jadi 250 juta pasti ada orang yang beli. Cuman santai aja nunggu, gitu kan? Nah sama aja juga dengan trading. Trading juga begitu. Kalau saya punya modal, kalau saya punya harta keseluruhan itu, uang saya itu 100 juta, saya alokasikan modal saya 10 juta, terus saya minta, mau cari untung 500 ribu deh, kalau nggak 500 ribu nggak saya jual deh. Kan santai. Emosi kita juga terjaga. Gitu. Sampai akhirnya harga itu menyentuh sesuai dengan profit kita 500 ribu, ya udah kita lepas. Kenapa itu bisa terjadi? Ya saya nggak butuh uang kok. Uang saya masih ada tuh di rekening tuh, masih ada 90 juta. Kan cuma 10 juta aja saya pakai buat trading. Gitu. Harga tuh naik turun. Misalnya kita mengharapkan profit 500 ribu nih. Harga naik 100 ribu. Lepas enggak. Naik jadi 200, naik jadi 300 ribu profitnya. 400 ribu, kemudian turun lagi jadi 250 ribu. Naik lagi jadi 300 ribu. Turun lagi 100 ribu gitu kan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu sama sekali tidak akan menggoyahkan emosi kita, tidak akan terpengaruh terhadap emosi kita. Dalam kondisi kita itu sedang tidak butuh uang, gitu kan. Beda ceritanya kalau misalnya kita punya uang 10 juta nih, seluruh uang saya itu 10 juta. Kemudian saya alokasikan keseluruhannya itu ke dalam trading, 10 juta itu. Yang artinya saya setelah itu nggak punya uang lagi, nggak ada lagi tuh backup-backupan. Kita ngambil profit, kita canangkan, kita planningkan profit saya pokoknya profit 500 ribu saya lepas. Gitu. Harga naik nih, ini 100 ribu nih. Enggak saya lepas. Kan profit saya 500 ribu saya mau. Naik 300 ribu nih. Lumayan nih sebenarnya nih. Udahlah, tahan dulu. Turun nih. Jadi tinggal 50 ribu profit kita. Pasti naik nih. Turun lagi. Minus 200 ribu. Wih, mulai nih. Naik 100 ribu profit kita. Kita mulai berpikir nih ya.
lepas nggak ya? Takutnya nanti turun lagi nih. Ah, udah mulai nih emosi kita mulai ke bawah. Ya kan? Naik 200.000. Wih, ini pasti naik. Wih, turun. Yush. Jadi minus 300.000. Beuh. Ini puyeng nggak? Puyeng lah. Habis itu naik 50.000, naik 100.000, naik 200.000, turun lagi 100.000. Apa yang kita pikirkan? Ya udahlah, nanti kalau misalnya naik 200.000 saya lepas aja deh daripada nggak untung. Naik 100.000 profit kita, turun lagi 50.000, minus lagi 100.000, minus lagi 300.000. Wih, cekot lagi nih. Habis itu naik 100.000, tas. Ah udahlah, lepas aja deh, susah nih mau naik ke 500.000 nih. 100.000 aja udah, saya lepas dah, penting profit, cetet. 100.000, ya profit. Tapi kan nggak konsisten dengan apa yang kita planningkan. Nah, kondisi itu terjadi pada saat kita itu butuh uang ya. Karena apa? Karena keseluruhan uang kita itu kita tradingkan. Nah, itu ya kenapa manajemen modal itu sangat berpengaruh terhadap emosi kita. Kalau emosi kita stabil, kita jual santai karena kita tidak butuh uang, maka kesuksesan trading itu akan mengikuti. Tapi kalau kita itu transaksi dalam kita itu butuh uang, karena kondisi kita butuh uang, kita takut rugi, ya, profit kecil kita ambil karena takut rugi tadi. Ya karena itu harta kita 100% itu kita alokasikan untuk trading. Nah, itu yang membuat emosi kita itu nggak stabil. Psikologis kita itu buruk. Ya itu yang akan berdampak terhadap kegagalan trading kita. Oke teman-teman ya, cukup segitu dulu obrolan kita pagi hari ini. Ya. Obrolan santai aja sih. Ya karena pagi hari itu memang waktunya untuk membangun mood ya. Kebetulan mood lagi bagus, meskipun rokoknya tadi mati-mati terus, nggak tahu nih kenapa berat. Tapi ya is okay lah ya. Yang penting kita bisa sharing tentang ya bagaimana sih menjadi seorang trader yang sukses itu. Kuncinya cuma satu tuh, kuncinya cuma 3 itu: skill, modal, dan emosi. Dan emosi itu yang membawa, yang dominan terhadap 2 faktor itu, terhadap kesuksesan trading itu. Ya, dia ambil 80%-nya untuk kesuksesan trading itu. Emosi kita bagus, stabil, maka trading kita akan lancar. Emosi kita berantakan, ya trading kita akan berantakan. Dah itu aja. Dan itu kaitannya dengan ya seperti ini tadi, pagi hari harus menyenangkan agar mood kita bagus, modal kita banyak di belakang. Sedangkan modal kita yang kita alokasikan untuk trading itu cuma 10%-nya aja. Nothing tulus. Ya sudah. Everything's gonna be okay gitu kan. Oke, thank you udah dengerin ya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Trader Clinic, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di YouTube ya. Dan juga gabung aja dengan komunitas Trader Clinic. Di situ kita kumpul-kumpul, ngobrolin tentang trading, ya, tip and tricks ya. Tapi sama sekali di komunitas Trader Clinic itu tidak menjanjikan keuntungan fix dalam kegiatan trading, karena itu tidak mungkin ya. Oke, thank you, bye bye.